Oke, Erika, Wonder Woman-nya Autobot nih Pasar Anyar. Alhamdulillah. Iya, malam ini kan kita mengundang Erika sebagai salah satu tamu kehormatan, ya, tamu kehormatan kita untuk di acara khusus, ya, sebagai karyawan dengan penjualan terbaik. Ya, jadi nggak semuanya kita undang, hanya yang terbaik. Nah, perasaan Erika gimana nih? Pasti senang sih Bu, senang terus bersyukur juga masih dapat sebagai yang terbaik gitu. Oke, ya berarti senang ya. Nah, kalau tadi penjualan itu kan terkait dengan skema nih. Ya. Nah, menurut Erika skema yang sekarang gimana, Kak? Skema yang sekarang sih bagus banget, maksudnya dari segi nominal juga memotivasi gitu Bu. Jadi kayak unlimited, nggak terbatas gitu ya. Kayak jualan sekian ada gajinya sekian, jualan sekian. Jadi itu sih kalau buat Erika pribadi memotivasi. Jadi gimana caranya pengennya jualan tuh yang terbanyak gitu, yang sebanyak-banyaknya, supaya karena semakin banyak kan pasti pendapatannya juga semakin besar kan, seperti itu. Jadi unlimited lah kalau Erika bahasa sebutnya seperti itu. Oke. Memang kan sebenarnya kan marketing itu kan penjualannya kan unlimited ya, tidak terbatas. Nah, berarti di Autobot udah membuktikan ya bahwa marketing itu emang penjualannya tidak terbatas. Ya. Dan kebetulan saya juga punya pengalaman ya di dunia marketing, di mana beberapa perusahaan itu memang membuat untuk gaji itu UMR, ya. Tapi untuk insentif tidak terbatas. Nah, kalau di Autobot diberlakukan seperti itu mau nggak? Kayaknya mendingan dua-duanya nggak terbatas deh Bu. Oke, Jadi kayak sekarang ya, kayak sekarang gitu ya. Oke, berarti menurut Erika skema yang sekarang udah yang baik ya, udah baik, terus juga bisa dicapai ya, terus terarah gitu ya, terus memotivasi. Betul, gitu ya. motivasi banget. Oke, nah waktu inget nggak Kak, waktu yang skema sebelumnya itu yang kriteria toko Staria dan sebelumnya Max ya. Max. Terus kan juga Erika sempat ditawarkan nih, ditawar oleh kompetitor. Oke. Nah, terus saya ingat banget, Erika, kamu lihat dulu skema yang sekarang. Nah, akhirnya Erika bertahan, bahkan sampai sekarang masih bertahan dan masih menjadi yang terbaik, gitu. Nah, boleh nggak saya tanya, apa sih yang membuat Erika tetap bertahan gitu? Padahal kompetitor waktu itu menawarkan yang lebih baik gitu, dan sebelumnya itu skemanya kita belum seperti ini. Ya. Jadi kan waktu itu kan memang sistemnya masih pakai skema yang Satria itu kan. Nah, terus memang ketika ditawarkan dari hitungan si kompetitor itu memang secara angka kalau kita bandingkan dengan Satria memang lebih besar si kompetitor itu Bu awalnya gitu. Apalagi dia berani untuk kayak ngasih pendapatan yang kayak udah nanti saya bayar kamu sekian ya, kayak jadi kayak seperti itu. Jadi awalnya memang Erika ya udah, karena Erika pikir Satria mungkin kalau paling banyak berapa dan masih gedean dia, jadi waktu itu Erika tergiur gitu kan, sampai akhirnya ternyata skema ini berubah ke sekarang pas Erika lihat, oh ternyata skema ini jauh lebih besar dari si tawaran kompetitor ini gitu. Dengan Erika hitung penjualan Erika rata berapa gitu, makanya ya udah Erika stay, Erika bertahan karena ya ternyata memang hitungan yang skema terbaru ini yang bagus banget dari skema sebelumnya, dari si tawaran kompetitor ini, seperti itu. Berarti skema sekarang lebih terarah, terus juga lebih bisa dicapai, terus juga berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan. Semakin besar effort, semakin besar penjualan, ya pendapatan kita juga pendapatan baik dari gaji maupun dari insentif gitu ya. Berarti udah top banget ya Autobot ya. Oke. Kalau menurut boleh dapat bocoran nggak nih terkait berapa sih yang Erika dapat nih per bulan gitu loh? Ya kisaran, atau ada nggak sih kalau 2 digit gitu loh misalnya? 2 digit ada, bahkan lebih. Wah, lebih 2 digit kemarin nih. Sih pokoknya 10 lebih lah. Ya alhamdulillah 10 lebih ya. Oke, berarti kan saya dulu ingat gitu, Erika bilang, iya Bu, karena memang saya harus ada KPR, ada ini. Berarti kan dengan penghasilannya sekarang memungkinkan Erika untuk melakukan apapun, ngebanggain orang tua, untuk punya rumah, untuk punya saving, punya mobil, itu memungkinkan semua ya. Nah, kalau
menurut Erika nih, ada nggak sih kiat-kiat khusus untuk mempertahankan biar jualannya tetap bagus gitu? Apakah harus posting? Ada nggak sih effort lebih gitu? Karena kan memang kan kita ada untuk posting ya, untuk kewajiban posting. Tapi banyak juga yang ngerasa apa sih posting buat apa sih gitu. Nah, menurut Erika ada nggak sih pengaruhnya gitu posting sama jualan? Kalau posting pasti ada pengaruhnya dan bahkan pengaruh banget, karena posting itu kan sama aja kayak kita promosikan toko kita di sosial media, yang mungkin orang nggak datang, yang mungkin orang dari rumah bisa tahu, oh tokonya di sini, oh ini bisa loh misalnya jual ini, misalnya kredit seperti itu. Jadi posting itu penting banget dengan faktor-faktor lain gitu. Kalau misalnya ditanya apa yang bikin saya yang mempertahankan Erika bisa jualan banyak, pasti kan faktor utama posting. Oke, posting ya, faktor utama ya. Posting juga. Ya. Terus yang kedua mungkin kalau dari segi posting udah, yang kedua itu dari attitude ke konsumen. Ya, jadi karena Erika berpikir postingan kita udah bagus nih, konsumen udah banyak datang, tapi attitude kita kurang, mungkin agak kurang juga gitu ya. Jadi ketika postingnya udah oke, terus konsumennya datang ke toko banyak, attitude-nya bagus, gimana bikin konsumen tuh nyaman sama kita, percaya sama kita gitu. Bahkan kalau pengalaman Erika sendiri, ada satu user yang dia beli sama Erika, tapi sampai sekarang dia sudah merekomendasikan 10 orang yang berbeda-beda. Jadi itu yang bikin Erika, oh ternyata attitude kita sama user tuh penting banget gitu. Sampai ada user yang bilang, kalau ada yang datang, Mbak saya kesini soalnya kemarin rekomendasi Pak ini nih gitu. Terus ada juga user yang WA Erika, Mbak teman saya udah nyari sepeda listrik, saya kasih kontak Mbak ya soalnya pelayanannya bagus gitu. Jadi dari posting harus, iklan, menawarkan, ketika kita udah kena umpannya kita harus jaga attitude, pelayanannya yang baik seperti apa kayak gitu. Berarti mantap ya, itu harus ibaratnya duet maut ya. Iya, betul. Juga pelayanan ya. Betul. Karena kan pembeli itu raja ya. Ya. Apalagi kita bergerak di bidang pelayanan, ya mau nggak mau kita memang harus memberikan pelayanan yang terbaik. Betul. Iya. Tadi kan udah penghasilan 2 digit gitu ya. Terus kalau goalsnya Erika apa nih untuk sekarang? Kebetulan Otobot kan udah bikin mimpi Erika tercapai ya, punya rumah gitu kan. Itu dari dulu atau dari pekerjaan sebelumnya, Erika dulu tuh nggak pernah, jangankan untuk punya, untuk mimpi aja tuh nggak berani. Ya masa sih gue bisa dapat rumah dengan gaji gue segini gitu, tapi dengan masuk di Otobot, stay di Otobot dengan pendapatan yang per bulan lumayan banyak gitu ya, dan akhirnya bisa, itu salah satu Erika tuh udah capai gitu. Mungkin kedepannya selain mungkin punya rumah, mungkin sih lebih ke punya kendaraan kali ya, karena setelah Erika punya rumah pun Erika pikir Erika kerja di sini Erika hanya punya rumah, tapi ternyata Erika kerja di sini Erika juga bisa renovasi rumah gitu. Jadi kayak kok mimpinya malah kebablasan gitu, dari ya udah punya rumah doang jadi bisa renov ini segala macam gitu. Terus kemarin sih sempat beliin orang tua kayak ya properti di rumahnya, terus juga kendaraan listrik juga itu udah bisa tuh beliin itu gitu. Jadi kalau ditanya goalsnya apa sih, mungkin sekarang fokusnya beli kendaraan lagi, sama mungkin lebih banyak menabung lagi aja sih Bu, karena mimpi Erika tuh udah kecapai. Gitu. Tapi semakin banyak kita bermimpi kan berarti kita terbang makin tinggi nih. Berarti kan harus tetap dicapai, terus juga harus tetap jaga jualan nih ya. Betul. Nah, terus gimana nih caranya Erika biar, ini kan Erika dari pertama platinum ya. Pertama kali dibuat juga satu-satunya platinum nih, ya kan. Terus sekarang sampai bulan ketiga mau masuk bulan keempat masih platinum. Nah, caranya gimana nih? Selain tadi kan ada tuh ada posting, itu kan ada kiat-kiat khusus lainnya nggak untuk menjaga konsistensi nih platinum itu kan susah gitu, apalagi kan Erika perempuan ya, maksudnya tuh bukannya memandang perempuan gimana, tapi kan kerja ya kayak sales gini kan harus posting, harus ngelayanin, harus masuk pagi sampai malam. Nah itu gimana tuh caranya? Caranya sih pasti posting itu penting, posting udah, main konsumen udah, sama kalau Erika suka ngelakuin adalah Erika tuh tetap jaga komunikasi sama konsumen ya, supaya konsumen itu percaya. Jadi ketika dia pengen beli lagi tuh dia ke Erika lagi Bu. Oke. Gitu ya. Jadi
pokoknya Erika nggak jauh-jauh tuh dari selalu posting attitude sama selalu ngikutin konsumen gimana biar dia tuh kalau beli ya sampai Erika gitu terus ya. Gitu. Bahkan Erika ada user satu user udah beli sampai 4 kali. Ya, beli lagi gitu. Mungkin kalau yang lainnya lebih ke rekomendasi kayak gitu. Jadi Erika sih lebih ke ngituin konsumennya nih, ngejaga konsumennya gimana berhubungan baik buat berbanyak relasi gitu. Karena kalau misalnya kita banyak relasi, kita banyak teman, kita juga mungkin banyak rezeki gitu. Seperti itu sih Bu. Pertanyaan terakhir nih Kak, gimana ada nggak sih trik atau nasihat atau inspirasi buat teman-teman nih yang lain yang mungkin nih belum tahu nih caranya gimana sih bisa mencapai mimpi-mimpinya, gimana sih caranya biar bisa jualan banyak gitu. Ada nggak untuk teman-teman nih apa sih yang harus dilakukan gitu loh? Yang pertama sih pasti nggak boleh nyerah ya, nggak boleh gampang nyerah, itu poin pertama banget. Karena yang namanya kita kerja, yang namanya kita jualan pasti up and down gitu kan, pasti ada momen kita pasti jatuh gitu. Tapi gimana caranya kita harus yakin ke diri kita, ya kita jangan gampang nyerah gitu. Gimana caranya kita supaya jadi lebih baik setiap bulannya gitu. Erika pun sekarang di titik ini, bohong kalau dulu mungkin Erika nggak pernah down, pasti pernah. Tapi gimana caranya Erika tuh nggak mau untuk gampang nyerah, gampang mikir oh ini gue nggak bisa nih, udah deh gue nyerah aja, enggak gitu. Jadi jangan gampang nyerah. Kalau lagi down, bertahan dulu dan gimana caranya biar jadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Terus sama mungkin walaupun kita sekarang udah, Erika aja sekarang stay di Autobot masih terus untuk belajar gitu. Jadi setiap hari ada pengalaman apa di toko yang Erika dapat, Erika selalu evaluasi sama tim ya. Ada user datang nggak closing, Erika pasti evaluasi. Kayak kenapa ini nggak posting? Oh dia gini Kak, karena dia gini. Terus Erika, oh yaudah diobrolin, dicari, evaluasi, nanti next ada user diomongin gini ya. Jadi Erika tuh sama tim sampai sekarang masih terus belajar, nggak stop. Oh yaudah segini aja skill kita, enggak, terus belajar juga kayak gitu. Terus udah kita jangan nyerah, kita terus belajar, sama kita usaha dalam artian ya kita posting kayak gitu kan, kita posting, kita terus nawarin ke user yang udah order segala macam, jaga relasi seperti itu. Sama mungkin kalau Erika pribadi ya, Erika pribadi mungkin beda, Erika lebih ke doa ibu juga gitu ya. Jadi orang tua jadi usaha sama mungkin doa ibu juga seperti itu. Dan kalau misalnya dapat apa dari Autobot, Erika selalu bagi mama gitu kan. Jadi ya mungkin itu akhirnya jadinya rezekinya tuh balik lagi sama usaha juga ya gitu. Iklan juga, posting juga, attitude juga gitu. Pokoknya kuncinya nomor 1, jangan nyerah udah gitu. Jangan nyerah dulu, semangat dulu, terus mau belajar terus ya, evaluasi sama mungkin ningkatin skill juga seperti itu. Ya, berarti ini mimpi-mimpi Erika udah tercapai, tapi bukan berarti stop di sini ya. Bahkan kalau teman-teman tadi dengar, itu Erika masih koreksi diri, memperbaiki diri, mau belajar lagi gitu ya. Itu yang sulit ya. Maksudnya kita kadang-kadang udah berpuas diri gitu, tapi ternyata dengan di Autobot, dengan skema yang sekarang itu kita bisa dapat gaji lebih, dapat insentif lebih gitu ya. Kenapa enggak gitu? Kita melakukan effort lebih, pasti hasilnya juga lebih gitu ya. Jadi di Autobot nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Gitu. Berarti kalau ada kompetitor menarik nggak mau kan? Sekarang nggak. Mohon maaf, terbaik ya. Autobot udah besar banget ya salarinya, mohon maaf. Nggak akan terkecoh lagi kalau sekarang ya. Thank you Erika ya. Terima kasih ya. Semoga kita masih bisa ketemu lagi, dan saya selalu berharap Erika selalu menjadi tamu kita. Amin. Untuk berikut-berikutnya, karena kita akan rutin nih ngadain seperti ini. Dan saya harap juga semakin banyak teman-teman yang bisa ikut, berarti kan semakin banyak juga teman-teman yang bisa jualan seperti Erika, dan berarti Erika bisa menginspirasi teman-teman semua gitu. Ya, terima kasih waktunya, semoga jaya selalu ya. Amin.